Hola netizen yang tercinta, bisnis memang menjadi salah satu hal yang diminati banyak orang, menjadi salah satu dari pendapatan banyak orang. Tidak heran jika di banyak sekolah dan perguruan tinggi, ilmu ini sangat disukai dan banyak dipelajari oleh para pelajar. Karena memang mendirikan bisnis merupakan salah satu hal yang bisa dibilang hebat dan membanggakan. Banyaknya yang berminat dengan bidang ini membuat persaingan tidak terelakkan. Ada yang berdarah-darah mempertahankan bisnis mereka di tengah medan kompetisi, dan ada juga yang sudah melewati semuanya dan menikmati hasil. Hal ini merupakan hal yang wajar di mana semua orang ingin bisnisnya menjadi yang lebih unggul dari yang lainnya. Bahkan tidak jarang cara-cara yang bisa dibilang licik pun dilakukan demi bisa lebih maju dari kompetitornya. Selama cara yang dilakukan tidak melanggar hukum, sah-sah saja memanfaatkan momentum. Rasa sikut-sikutan dalam bisnis, apalagi dalam dunia kerja, sudah bukan hal yang asing lagi bagi banyak orang yang memang terjun langsung di bidangnya. Seperti yang baru-baru ini terjadi, di mana viralnya kisah masa lalu mie Gaga dan Indomie, di mana tampaknya netizen yang terhormat cukup syok mendengarnya. Kisah perseteruan dua brand mie instan ini memang ramai dibicarakan dan menghiasi beranda sosial media akhir-akhir ini. Dan rupanya viralnya kisah ini memberikan dampak yang nyata bagi kedua brand ini. Buntut dari viralnya kisah lama ini, kabarnya Indomie sampai merugi 5 triliun rupiah. Harga saham produsen Indomie yakni PT Indofood CBP sukses makmur Tbk pun merosot. Kapitalisasi pasar perusahaan ini dikabarkan menguap 5,25 triliun rupiah, di mana pada 18 Agustus masih di angka 136,44 triliun rupiah, lalu merosot di 30 Agustus menjadi 131,20 triliun rupiah, dengan harga per saham berada di level 11.700 rupiah, turun pada 30 Agustus menjadi 11.250 rupiah. Terjadi penurunan 3,85% dalam sepekan. Lalu untuk saham induk mereka berada di level 7.050 rupiah per saham. Penurunan ini dikabarkan sebagai imbas viralnya cerita mengenai perseteruan masa lalu yang mengarah ke framing negatif terhadap mereka. Bahkan akun Instagram mereka sampai digeruduk netizen yang berbakti yang disebut-sebut sebagai pembela mie Gaga. Bahkan ada yang menyebut bahwa bisnis yang dijalankan oleh Indomie adalah bisnis hasil maling. Lalu ada juga yang memberikan komentar Indomie anak kandung Pak Jaja. Semuanya menyerang dan memberikan komentar negatif di akun Instagram Indomie dan Indofood. Hal ini berbanding terbalik dengan nasib mie Gaga, di mana justru mie ini dikabarkan habis diborong netizen yang budiman. Di rak-rak supermarket penjualan mie Gaga meningkat. Hal ini disebut sebagai bentuk simpati masyarakat kepada mie Gaga yang menurut mereka dizolimi. Walau banyak dari mereka yang hanya FOMO dan ikut-ikutan. Rupanya viralnya cerita lama ini sampai ke telinga orangnya, yaitu Jaja di Jaja. Akan tetapi Jaja di Jaja dalam keterangan resminya menyatakan bahwa ia tidak akan berkomentar dan ikut-ikutan memberikan tanggapan atas apa yang viral di sosial media yang mana membawa-bawa nama brandnya. PT Jakarana Tama juga menyampaikan bahwa Jaja di Jaja tidak pernah terlibat atas apa yang ramai di sosial media belakangan ini. Ya, inilah yang kurang dari netizen yang terhormat, terlalu reaktif dan impulsif. Tindakannya kerap tidak dipikirkan baik-baik, entah dari sudut pandang yang berbeda atau dari pendapat lain. Begitu tahu, maunya langsung meramaikan. Netizen yang budiman harus lebih bijak lagi dalam memberikan reaksi terhadap sesuatu. Dan sebenarnya tidak semua hal harus mendapatkan reaksi dari kita juga sih. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya.